Selamat malam pemirsa, sebuah gudang tempat penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Dumai, Riau terbakar. Akibatnya sebanyak 5 ruko dan 3 rumah warga serta 3 mobil ikut dilalap si jago merah. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, warga Kelurahan Meruyung Limo, Kota Depok berunjuk rasa menolak tempat pembuangan sampah liar di tengah permukiman. Situasi sempat memanas, petugas kepolisian dan Satpol PP pun turun tangan mengamankan aksi. Sempat dikabarkan meninggal dunia, korban kecelakaan truk tanah di Tangerang, Banten selamat dan tengah menjalani operasi. Sementara itu, Jalan Raya Salembaran Jaya yang sempat diblokade warga telah dibuka. Pemirsa, gara-gara saling ungkit masa lalu, pria di Kota Sorong tega membakar kekasihnya hingga mengalami luka bakar serius 90%. Pelaku berhasil ditangkap polisi dan kini ditahan di rutan Mapolresta Sorong. Kasus penculikan anak terjadi di Bantul, Yogyakarta. Beruntung pelaku tidak menjadi bulan-bulanan masa yang emosi karena polisi segera datang dan mengamankan pelaku. Meski demikian, video tertangkapnya pelaku penculikan anak ini sempat tersebar di media sosial. Senjata makan tuan di Labuhan Batu, Sumatera Utara, seorang pria tua berkelahi dengan tetangganya hingga tewas bersimbah darah akibat terkena senjata tajam miliknya sendiri. Kejadian ini sempat menghebohkan warga setempat. Pemirsa, seorang remaja nyaris diamuk massa lantaran mencuri sebuah sepeda motor milik warga yang terparkir di depan rumah. Pelaku tak sempat kabur sementara aksinya terekam kamera CCTV. Diduga mabuk, sekelompok pemuda di Kota Metro Lampung terlibat kericuhan di Pemirsa, diduga mabuk, sekelompok pemuda di Kota Metro Lampung terlibat kericuhan di acara organ tunggal. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang tewas usai dikeroyok sejumlah pemuda. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 5.000 meter yang disertai lava, pijar, dan api. Di tengah kecemasan, pengungsi mengeluh dengan makanan bantuan di posko Lewo Ingu yang ternyata kedaluarsa. Korban letusan Gunung Lewotobi mengalami luka bakar akibat percikan lava pijar dan abu vulkanik. Saat ini korban dirawat di Desa Hikon, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Masa pendukung paslon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 dan 2 terlibat bentrok saling serang. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menyapa warga sekitar kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pada belusukan kali ini, RK didampingi jajaran pengurus DPW PKB DKI Jakarta untuk menjaring aspirasi serta memberikan solusi atas berbagai masalah yang dikeluhkan warga. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berdialog dengan para penggemar K-pop atau K-popers di wilayah SCBD Jakarta. Pramono Anung mendengarkan keluhan dan memberi solusi terkait perizinan konser besar di Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan. Pemirsa, polisi kembali meringkus 2 tersangka mafia judi online. Keduanya diduga terkait dengan jaringan judol yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Minggu pagi. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Cina Xi Jinping Sabtu 9 November waktu setempat. Prabowo dan Xi Jinping menyepakati sejumlah perjanjian untuk memperkuat kemitraan kedua negara. Polisi kembali menangkap 2 tersangka kasus judi online yang melibatkan Kementerian Komdigi. Diketahui kedua tersangka masuk ke dalam daftar pencarian orang dan memiliki peran menyetor daftar website agar tidak diblokir.
Kalahkan Vietnam, Timnas Futsal Indonesia jadi juara ASEAN Futsal Championship 2024. Pemirsa, Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024 usai mengalahkan Vietnam 2-0. Hasil ini sekaligus menjaga rekor kemenangan sempurna Indonesia di kompetisi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.